Mari sekarang kita lanjutkan membahas soal berikut. Ya. Kadar asam askorbat dalam jus jeruk dapat ditentukan dengan mengoksidasi asam askorbat menjadi asam dehidroksiaskorbat dengan I3- berlebih. Dan mentitrasi balik kelebihan I3- dengan Na2S2O3. Ya. Pada suatu analisis, 10 ml sampel jus jeruk direaksikan dengan 50 ml larutan I3- 0,01 molar. Setelah reaksi berlangsung sempurna, kelebihan I3- dititrasi dengan 10,62 ml larutan Na2S2O3 0,072 molar untuk mencapai titik akhir indikator kanji. Pertanyaan A, tuliskan reaksi antara asam askorbat dan I3-. Ya. Jadi reaksi ini adalah reaksi oksidasi asam askorbat oleh I3-. Jadi asam askorbatnya itu akan teroksidasi menjadi asam dehidroksi askorbat. Ya. Kita samakan jumlah H-nya dengan menambahkan H+, lalu muatannya kita setarakan dengan menambahkan elektron. I3- ya, itu direduksi menjadi 3I-. Ya. Untuk menyetarakan ini, ya, kita tambahkan 2 elektron di sini. Jadi kalau reaksi ini kita jumlahkan, kita dapatkan ya C6H8O6 ditambah I3- menghasilkan C6H6O6 ditambah 3I- ditambah 2H+. Jadi ini jawaban A. Untuk menjawab pertanyaan B kita harus tahu ya apa reaksi titrasinya ya. Di atas kita bisa baca titrasi itu adalah titrasi I3- ya dengan S2O3. Jadi I3-nya dirubah menjadi 3I-. S2O3 2- ya dioksidasi menjadi S4O6 2-. Ini tambah 2 elektron. Jadi reaksi titrasinya adalah I3- ditambah 2 S2O3 2- menghasilkan 3I- ditambah S4O6 2-. Ya. Nah, kalau kita menambahkan kanji ke dalam larutan I3-, larutannya akan menjadi biru. Ya. Nah, ketika Anda titrasi dengan S2O3-, jumlah kanjinya itu akan berkurang. Ya. Berkurang ketika habis ya, bereaksi, kanji itu ada dalam keadaan bebas karena kanji tidak bereaksi dengan I-, ya. Sehingga larutan berubah menjadi bening, ya. Jadi pada titik akhir titrasi warnanya berubah dari biru menjadi bening. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan B. Nah, untuk menjawab pertanyaan C, ya, kita harus melakukan perhitungan stoichiometri. Ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa milimol I- awal, I3- awal. Jadi milimol dari I3- awal itu adalah 50 ml dikali konsentrasinya 0,01 molar itu sama dengan 0,5 milimol. Ya, karena kita pakai volumenya mililiter di sini. Dari reaksi yang kita tulis pada jawaban B, kita tahu ya
bahwa milimol I3 minus yang tersisa itu sama dengan setengah dari jumlah milimol dari S2O32 minus yang kita pakai untuk titrasi. Ya, jadi kalau kita hitung itu sama dengan setengah kali 10,62 kali konsentrasi dari tiosulfat 0,072 ya. Sama dengan 0,38232 milimol. Ya. Jadi berapa milimol I3 minus yang bereaksi? Milimol I3 minus yang bereaksi itu sama dengan milimol dari asam askorbat ya, C6H8O6. Ya, sama dengan 0,5 ini milimol I3 minus awal dikurangi 0,38232 sama dengan 0,11768 milimol. Ya. Jadi ini dititrasi ya dari aliquot sebanyak 10 ml. Jadi dalam 100 ml ada berapa milimol? Ya, 10 kali ini kan. Ya, jadi 1,1768 milimol. Jadi massa dari I3 minus ya, massa dari asam askorbat itu adalah 1,1768 milimol. Ya, ingat ini dalam 10 mili. Berarti ini dalam 100 mili, ya, 10 kali lipatnya. Dikali dengan massa molar dari asam askorbat. Ya, berapa? 176,12 miligram per milimol. Ya, kita bisa hitung. Ini adalah 207,3 miligram. Jadi konsentrasi asam askorbat ya, asam askorbat itu C6H8O6 itu sama dengan 207,3 miligram per 100 mililiter sampel. Ya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan kita.